Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai suhu dan kalor. Sebenarnya apa sih suhu dan kalor itu? Gitu kan. Kalau kalor ini kan bentuk energi ya. Salah satu bentuk energi namanya energi panas ya, yang mulai dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, terus suhu itu apa? Kalau kalor itu salah satu bentuk energi. Ini bisa juga disebut sebagai kalor itu bisa disebut sebagai energi panas. Satuannya juga joule, sama kayak energi kinetik, energi potensial juga satuannya joule kalor itu. Nah, suhu itu biasanya kita dengar di biasanya di Wikipedia atau kalian cari sumber-sumber lain lah ya. Itu kan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya gitu kan? Nah, cara kerjanya kita nanti bisa gunakan contoh ya seperti termometer. Jadi ini termometer. Misalkan ini termometer. Nah, kemudian di tengahnya ini ada raksa. Biasanya menggunakan raksa ya. Kalau alkohol kan dia membasahi dinding. Nah, di sini pembacaan skala ini kok bisa sih? Misalkan kita terbaca di sini 20 derajat Celcius misalkan. Aduh. Nah, kemudian ada 30 derajat Celcius, ada 40 derajat Celcius. Nah, ini sebenarnya apa ini? Indikator apa ini? Gitu kan ya. Nah, sebenarnya untuk suhu sendiri itu juga berhubungan dengan energi kinetik molekul. Nah, raksa ini kan punya molekul raksa ya. Jadi ada molekul raksa. Nah, jadi ketika panas dari lingkungan, nah saya gambar lagi nih agar lebih jelas. Nah, misalkan ada panas ya, panas mengalir gitu dari lingkungan. Misalkan dari lingkungan ini 40 derajat Celcius misalkan. Nah, 40 derajat Celcius kan kita nggak tahu nih. 40 derajat Celcius kalau nggak diukur kan kita nggak tahu kalau lingkungan kita itu 40 derajat Celcius. Nah, caranya menggunakan termometer. Nah, termometer ini ya, ketika menerima panas, ketika raksa, ini kan raksa ya. Yang di tengah itu kan raksa, intinya raksa, bukan alkohol. Nah, raksa ini akan menerima energi panas ini ya dalam bentuk energi kinetik. Nah, sehingga sebenarnya di sistem termometer ini kekekalan energi itu terjadi dari energi panas. Jadi saya sebut Q aja ya, jangan E ya. Kalau EP nanti nama. Oke, jadi Q itu energi panas, itu akan diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik apa? Oh, nggak kelihatan. Nah, Q itu energi panas diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik itu ya yang terjadi pada molekul raksa ini. Energi kinetik kan energi gerak. Nah, hubungannya dengan gerak. Jadi semakin banyak kalor yang diterima, maka perubahan energinya semakin besar. Kan gitu ya. Ini hukum kekekalan energi. Nah, energi kinetik ada hubungannya dengan kecepatan. Jadi energi kinetik itu persamaannya setengah mv kuadrat. Nah, sehingga ketika kalor dari lingkungan ini yang kita nggak tahu tadinya kan 40 derajat kita nggak tahu, kalor ini akan mempengaruhi gerak dari partikel atau molekul pada raksa. Nah, semakin banyak kalornya, maka energi kinetiknya semakin besar, artinya kecepatannya semakin besar. Nah, kecepatan apa bergerak molekul? Jadi molekul itu bergerak naik. Karena kan kalau itu ada kayak pipa kapilernya ya, jadi kayak sedotan gitu kan naiknya. Nah, seperti itu. Jadi naik sampai dia dicapai suatu yang dinamakan equilibrium. Apa equilibrium? Artinya panas yang ada di sini, yang ada di lingkungan itu, jumlahnya sama dengan energi kinetik yang ada pada molekul. Nah, ketika jumlah kalor dan jumlah energi kinetiknya sudah sama, artinya sudah mencapai equilibrium. Nih equilibrium, agak ngeblur ini. Nah, equilibrium, maka akan berhenti di situ. Dia. Ketika ini udah sama ya, panasnya yang diterima sudah sama dengan energi kinetik, maka dia akan berhenti di situ. Karena kan tadi kalor diubah menjadi energi kinetik oleh molekul-molekul raksa ini. Sehingga panas nih, ini panas kan. Mengalir gitu, mengalir. Kena di termometernya naik dengan energi kinetik. Nah, ketika sudah
seimbang, nilainya sama, artinya Q sama dengan energi kinetik pada raksa ini, pada molekul raksa, berhenti, stop. Nggak akan melebihi atau kurang. Ya mungkin bisa kurang, tapi kalau kurang kan kalau suhu lingkungannya berubah. Naik kalau suhu lingkungan berubah, tapi kalau suhunya tetap, yang tadi 40 derajat tadi, ini tetap kalornya, maka nilainya akan sama. Nah, di sini, berhenti di sini. Nah, itu dibuatkan skala. Nah, ini melalui percobaan-percobaan ya. Melalui skala set. Nah, di sini sehingga yang dibaca di termometer adalah 40 derajat Celcius. Nah, sehingga sudah sama kan? Sehingga kita dapat membaca ya panas yang ada di sekitar lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Nah, melalui termometer ini. Jadi yang bergerak ini sebenarnya adalah partikel-partikel atau molekul-molekul raksa yang bergerak dengan sehingga mempunyai energi kinetik tertentu yang diakibatkan oleh kalor pada lingkungan. Nah, kalau misalkan kita kembali ke definisi awal, derajat panas dinginnya suatu benda, maka sebenarnya panas ya, panas dingin itu kan sebenarnya hubungannya ke kalor. Nah, sehingga itulah derajat kalor ini. Misalkan lagi kalornya itu kesini ya lagi ya, itu 30 derajat. Misalkan 30 derajat Celcius. Kan kita nggak tahu awalnya 30 derajat Celcius. Nah, sehingga panas ini, kalor ini akan terus diterima termometer hingga suhunya tercapai 30 derajat Celcius. Misalkan lagi ada termometer lagi, satu lagi ya, terakhir ini. Terakhir ini saya gambar termometernya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian panas, ya warna merah ini panas, akan mengenai dinding-dinding dari termometer ini, sehingga permukaan raksa kan akan bereaksi, panas kan, panas bereaksi sehingga berubah menjadi energi kinetik, bergerak gitu, molekul-molekulnya bergerak ke atas. Kalau ke bawah kan nggak ada, dia pipa kapilernya itu ke atas. Nah, dia naik terus sampai ya nilai Q dari panas ini akan sama dengan nilai energi kinetik yang diterima oleh molekul-molekul raksa itu. Terus berhenti. Misalkan di sini 60 derajat Celcius. Nah, maka kalornya itu yang di sini itu derajat panasnya adalah 60 derajat Celcius. Maka dinamakan derajat panas dinginnya suatu benda atau suatu zat. Topik berikutnya adalah skala termometer. Oke, kelihatan ya. Nah, skala termometer biasanya kita gunakan perbandingan skala. Jadi ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Jadi Celcius ini 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Jadi 5495. Nah, ini digunakan untuk apa sih gitu. Jadi ini sebenarnya kalian ingat ini saja cukup. Jadi nggak usah menghafal yang terlalu banyak. Kalau misalkan dari Reaumur ke Celcius itu misalkan 5/4 atau dari Celcius ke Reaumur itu nanti 4/5 dan sebagainya, itu terlalu banyak menghafalnya. Jadi cukup ini saja. Ya, saya kotakin ini. Cukup hafalkan yang ini, kemudian nanti ikuti konsepnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi misalkan nomor 1. Kita mau menentukan mengkonversi lebih tepatnya. Jadi menentukan derajat Reaumur dari Celcius itu artinya konversi. Jadi kita konversi dari termometer Celcius ke termometer Reaumur. Ya, jadi dari skala Celcius ke skala Reaumur. Bagaimana kita konversinya? Nah, caranya seperti ini. Yang ditanyakan Reaumur, ya, maka Reaumur yang di atas. Nah, kemudian Celcius yang di bawah. Nah, sama dengan R dibanding C. R dibanding C berarti 4 ya, 4 dibanding 5. Maka ini 4/5. Nah, sehingga kita tinggalkan yang Reaumur sendirian. Yang T derajat Celcius pindah ke sebelah kanan. Nah, karena T derajat Celcius ini tadinya dibagi, kalau pindah dia menjadi dikali. Sehingga 4/5 dikali T derajat Celcius. Nah, apa udah selesai? Nah, sekarang kita cek. Cara ngeceknya gimana? Nah, kita gunakan titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer itu. Nah, jadi termometer kan punya titik beku dan titik didihnya sendiri-sendiri. Sebentar, saya gambar dulu. Ini yang Celcius, ini Reaumur.
Fahrenheit dan Kelvin. Nah, untuk yang Celsius titik bekunya 0 derajat. Reaumur 0 derajat. Fahrenheit 32 derajat. Kelvin 273 derajat. Nah, sekarang titik didihnya untuk yang Celsius 100 derajat Celsius. Untuk yang reaumur 80. Untuk yang Fahrenheit 212. Untuk yang Kelvin 373. Nah, kalau yang ini kan udah dari SMA lah ya, udah sering lah ya. Nah, kalian jadi kalau ini udah inget dari awal-awal. Nah, sekarang cukup hafalkan ini, kemudian ikuti konsepnya. Nah, sekarang kita cek ini tadi bener apa enggak. Nah, cara ngeceknya gini. Nah, sekarang T derajat reaumur itu, ya, T derajat reaumur itu titik bekunya berapa? Titik bekunya 0 derajat. Maka ditulis 0 di sini. Sama dengan 4/5-nya tulis ulang, dikalinya tulis ulang. Nah, sekarang titik beku untuk Celsius berapa? 0. Nah, sekarang lihat sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan? Ini kan ruas kiri 0, ruas kanan 0 nggak? Nah, berapapun kalau dikalikan 0 kan 0. Maka cek udah benar, sehingga konversi dari Celsius ke reaumur adalah T derajat reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celsius. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang kalian cek aja sendiri ini. Terus nomor 2, ya, nomor 2. Cek bener apa enggak gitu kan ya. Sekarang misalkan apa ya, dari Fahrenheit ke Celsius misalkan. Dari Fahrenheit ke derajat Celsius. Nah, yang ditanyakan T derajat Celsius, maka T derajat Celsius di atas dibagi yang T derajat Fahrenheit, ya kan, sama dengan Celsius dibagi Fahrenheit. Celsius dibagi Fahrenheit berarti 5 dibanding 9. Nah, kemudian seperti biasa T derajat Celsiusnya biarin sendirian, T derajat Fahrenheitnya dipindah, tadinya dibagi jadi dikali, sama seperti yang atasnya. Nah, sekarang kita cek udah bener belum ini, kan gitu. T derajat Celsius ini titik bekunya berapa? 0 kan? 0. Sama dengan, ya kan, 5/9-nya ditulis lagi dikali titik beku untuk Fahrenheit 32. Wah, kalau dilihat tuh nggak sama tuh. Jadi yang sebelah kiri 0, sebelah kanan nggak 0, sehingga ini nggak sama. Nah, caranya untuk biar sama gimana? Cara untuk biar sama kan seperti ini, sama dengan 5/9 dikali dalam kurung 32, ini harus dikurang 32. Nah, sehingga 0 sama dengan 5/9 dikali 32 kurang 32 berapa? 0. Kalau matematika kan yang di dalam kurung duluan ya, baru dikalikan. Jadi diselesaikan dulu dalam kurung ini, baru dikalikan. Nah, hasilnya udah betul nih, 0 sama dengan 0. Maka cek udah bener yang ini. Sehingga harusnya ini, persamaan yang ini, saya kotakin merah ini, harusnya itu seperti ini. Jadi T derajat Celsius sama dengan 5/9 dikali dalam kurung T derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini baru benar. Inilah yang benar. Nah, jadi 2 ini sebagai contoh. Nah, nanti coba sendiri kalian tentukan bagaimana kalau derajat Celsius ke derajat Fahrenheit. Bagaimana kalau reaumur ke derajat Celsius, itu bagaimana caranya. Kemudian dari Kelvin ke, jadi ada beberapa, lumayan banyak tuh ya konversi skala. Tapi cara menentukannya seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, cukup sekian. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.